Selamat pagi, Shalom. Kembali bersama saya Kusminamun di pagi yang indah ini dengan suasana yang sejuk di antara pepohonan. Saya kembali hadir dengan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus di tengah suasana banjir di ibu kota. Banyak yang mengalami kebanjiran. Dari tempat ini saya turut berempati, saya turut prihatin, dan semoga para korban banjir diberikan kekuatan, diberikan kesabaran supaya dapat melalui semua masalah ini dengan tenang dan mengandalkan Tuhan. Dan saya berharap supaya pemerintah pusat maupun daerah segera menangani masalah banjir ibu kota ini dan semua dapat berjalan dengan baik. Pagi ini saya mau membawakan renungan dengan judul Jangan Sia-siakan Hidup Ini. Hidup ini begitu singkat. Kita nggak sadar saat kita menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya dengan semaunya, bahkan santai. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah kehidupan ini kita akan memasuki kehidupan kekal, di mana hidup kekal tidak ada batasan waktu, semua abadi. Katakan jadi ketika kita masuk ke dalam api, bahkan ke dalam kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Tetapi dengar baik, ketika kita ada di dunia ini, selama waktu masih ada, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu kehidupan ke depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau hari ini kita ada, kita diberikan kesempatan untuk kita boleh melakukan yang terbaik, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini bagaikan uap, hari ini ada, besok kita nggak tahu. Atau hidup ini bagaikan bunga, hari ini tumbuh mekar berseri, tapi besok layu. Selama waktu ini masih ada, selama kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan masih ada, berikan dengan segenap hati untuk kita lakukan demi kebaikan. Jangan menunda-nunda kehidupan ini, jangan menunda-nunda kita untuk melakukan kebaikan, tetapi lakukan saat ini apa yang menjadi kerinduan kita untuk melakukan kebaikan. Sebab besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Selagi kita ada, jangan tunda-tunda untuk kita melakukan kebaikan. Kita buka dalam renungan ini, saya akan membacakan beberapa ayat. Kita buka di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita minta Tuhan mengajarkan kita menghitung hari-hari kita, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Sebab tanpa kita melekat sama Tuhan, kita nggak sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Ketika hati yang bijaksana itu Tuhan berikan atas hidup kita, maka kita dapat melalui hari-hari ini dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur 90, di ayatnya yang 10 kita mundur ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jadi manusia hidup sekitar 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Sisanya lebih dari itu adalah penderitaan, sakit, penyakit, tubuh kita sudah lemah. Tetapi ketika kita ada saat ini dengan kesehatan, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik hidup kita untuk Tuhan. Kita buka lagi di dalam Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi hari-hari ini jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan kelalaian atau menunda-nunda saat Tuhan inginkan sesuatu dalam hidup kita. Mari lakukan respon setiap apa yang Tuhan tanamkan dalam hati kita, supaya kita tidak menunda-nunda, karena menunda-nunda itu adalah kekejian bagi Tuhan. Lakukan yang terbaik selagi waktu masih ada. Kita buka lagi di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34.
ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan, kata Tuhan Yesus, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau hari ini supaya kita kuat, kita melakukan kehendak Tuhan. Makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita nggak sanggup melakukan apa-apa. Dari petikan renungan yang saya ambil hari ini adalah, yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, jangan kita berpikir masih banyak waktu. Jadi jangan kita menunda-nunda. Saat ini selagi kita ditanamkan untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik. Yang kedua, kita nggak tahu waktunya Tuhan kapan terjadi. Selagi kita ada kesempatan, selagi kita masih ada waktu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berpikir dunia ini adalah tempat sementara. Jadi jangan merasa nyaman. Selagi kita nyaman di dunia ini, maka kita akan terlena. Kita harus memikirkan bahwa di kehidupan setelah dunia ini ada kehidupan yang kekal. Dan kita pikirkan bahwa hari-hari kita sangat singkat, sehingga kita tidak akan menunda-nunda lagi, kita nggak akan santai. Satu hal saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun masalah kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan mengerti akan kehidupan kita. Karena hidup ini singkat, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa, satukan hati kita dalam kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kalau hari ini kami ada Tuhan, biarlah Engkau berikan kemampuan kami untuk kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, melakukan bagian kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang menunda-nunda Tuhan, termasuk saya Tuhan, tegur Tuhan bahwa waktu ini singkat. Waktu ini sangat singkat Tuhan. Ajar kami melakukan waktu ini dengan sebaik-baiknya, mempergunakan waktu ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan nyata atas hidup kami. Dan mujizat Tuhan selalu ada ketika kami bersandar kepada Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, yang sakit saat ini Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami bencana banjir hari ini Tuhan selesaikan, berikan kekuatan, berikan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah banjir ini Tuhan. Dan pemerintah pusat maupun daerah supaya mereka bereaksi Tuhan, membantu mereka yang terkena musibah ini. Di dalam nama Yesus kami percaya, sukacita Allah melimpah atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan kita hari ini membawa dampak bagi setiap kita. Hidup kita menjadi baru, kita dipulihkan dalam setiap apa yang kita lakukan. God bless you.